Di siang kali ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar tentang market. Yes. Ya, kayak biasa ya. Dan ini kayaknya banyak yang bilang nih tadi, portonya merah ya kan. Benar. Banyak Ini yang bingung. Katanya banyak yang bilang kan katanya muncul pas hijau doang. Ya, ini merah Ini nih. merah nih. Ya. Benar. Merah pun muncul karena dari 16.000 Bitcoin udah muncul Udah kita di ada, sini. ya. Jadi ini banyak banget ya Binance Smart Chain di BSC Network yang tumbang, Bro. Benar. Dan Ya. kita lihat ya banyak yang berguguran ya kayaknya. Banyak yang berguguran di BSC. Jadi yang dari Solana Trenches dia balik ke BSC, Ya. terus kayaknya kena realita Yes. ya. Jadi coba mungkin ditunjukkan. Ya, ini mungkin kita lihat ya dari BSC ya. Dari Dex Screener dan ya mungkin ya kita bisa lihat lah ya bagaimana keadaan ya sekarang. Banyak yang tumbang nih, Bro ya. Ya. Karena kalau kita lihat by chart ya, kita lihat lah top volume-nya ada beberapa juga ya. Kemarin juga meme-nya yang 4, terus juga ada meme-meme yang lain juga ya. Ini kan masih diwarnai oleh BSC nih ya. Kalau kita lihat chart-chartnya semua ya tumbang ya. Ini salah satunya ini. 8 ini koin ini ya. Drop ya 83%. Semuanya ya drop 83%. Mayoritas juga ada juga ini kebanyakan ya yang bahkan kita nggak bisa spell juga ya yang nama-nama dengan huruf ya Hanzi ini. Ini juga rata-rata drop berapa nih? Drop 72% plus ya. Jadi ya getting slammed by reality nih kayaknya. Orang yang pindahin Solana ke BNB. Nah, tapi sebelum kita bahas Trenches, kita sekarang lihat Fear and Greed-nya sebenarnya masih di neutral ya. Jadi ini Fear and Greed-nya kita masih lihat masih neutral. Nah, mungkin kita akan coba dengan fenomena ini di 54 nih ya Fear and Greed-nya sekarang. Kita mulai dengan fenomena makro yang sekarang sedang terjadi, di mana kayaknya ada kripto tuh turun karena kemarin ada pengetatan ya. Iya. Ada pengetatan di France and Hong Kong. Jadi ada strict stablecoin rule di sana. Yes. Dan kita lihat ada fenomena CEO-nya Polymarket jadi billionaire self-made paling muda Benar. dalam sejarah. Dia beli Ethereum di saat masih pre-mine. Ya. Ya kan? Terus dia dari toilet rumahnya dia bikin Polymarket. Jadi itu membuktikan bahwa kripto adalah industri nomor 1 yang bikin orang paling kaya paling banyak ya. Kripto tuh lebih banyak bikin orang kaya dibanding AI. Kemarin sempat reportnya kita keluarin di Instagram, Bro. Di situ di mana millionaires, centimillionaires yang ratusan juta dolar dan juga bilioner itu banyak sekali dari industri kripto ya. Semoga kita berdua bisa jadi bilioner juga ya. Amin. Saya sama yang nonton juga mungkin ya. Kalau nonton ya mungkin milioner ya. Kita ngejar bilioner gitu kan. Kalau centimillionaire udah masuk tuh dari 453 tuh. Udah masuk. Kalau bilioner ya mungkin butuh waktu. Butuh waktu. Ya. Butuh 10 tahun ya. Butuh 10 tahun. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Nah, kita pengen lihat fenomena yang dimana banyak sekali bank sentral membeli yaitu gold. Kita bahas batu dulu nih, Bro. Benar. Ya. Sebelum mulai kita mau bahas batu karena berarti year to date, ya kan? Karena gue portofolio masih beratnya di Bitcoin ya, walaupun ada kebantu Zcash sedikit gitu kan. Iya benar. Basically portofolio Bitcoin gue tuh masih kalah gitu sama goldnya Kalimasada. Benar. Jadi teman-teman banyak yang kira Kalimasada ini the crypto trader, tapi tahun ini kan sebenarnya kita udah bahas dari awal tahun ya. Iya. Dari yang Timothy Ronald Show juga kita bahas di sana. Kalimasada ini betting heavy di gold, bahkan Cukim gue aja dibeli sama dia waktu itu. Benar. Bahkan semua ini ya. Terus gue sold at the bottom. Yang habis ini semua gold ya stoknya. Goldnya di pusat emas ya. Ya. Itu bayarnya tuh Kalimasada ya. Itu pun saya juga masih kurang ya, makanya buynya ini ya digital gold ya sama yang di kripto juga ya. Karena ini pun kita udah bahas ya di dalam Ternak Uang ya punya Discord ya. Kita waktu itu gold masih 3.300 ya. Kita bilang a good buy ya. Di sini ya kita ngomong gold a good buy dan sekarang ya kita lihat. Waduh luar biasa. Ya. Mengerikan. Luar biasa, mengerikan. Lebih dari S&P selama 20 tahun. Bener ya, lebih naik lebih tinggi. Jadi kalian ada meme juga kan sekarang. Di outperform basically sama batu gitu. Jadi kalau kalian mungkin kerja di Citadel, kalian kerja di hedge fund dengan analisa saham, analisa kripto yang kompleks, kalian kalah sama emak-emak yang beli batu gitu. Jadi basically tahun ini year to date pun emak gua kayaknya bapak beli batu juga. Emak gua kan beli batu kan. Bener.
gue tuh kayak kadang kan emak gue nanya kan, oh ini beli ini, gue bilang jangan lah, nggak usah ribet. Ternyata gue di outperform sama emak gue sendiri, gitu. Karena emak gue cuma tiap bulan, ya kan, dapat uang dari gue dia belanja. DCA kan, Cartier kan. Gold. Jadi tahun ini ya. Lumayan sedih gue. Tahun ini crypto trader kayaknya emang di outperform ya sama. Bukan kripto semua kayaknya. Ya, karena selain itu di kripto jadi lebih sulit karena kita di fase yang namanya hyper rotation, bro. Ya. Jadi kita harus membeli 3 altcoin di 1 minggu yang tepat dan ya cuma 3 itu yang perform, yang lain bakal dump. Jadi kita melihat ya rotation sekarang ada di privacy coins ya. Dan ada juga ya kemarin yang kita bahas juga ya buat teman-teman akademi kripto di dalam ya. Itu tentang ini potensi dari privacy coins ya, ICO yang mana dia adalah Solana. Betul. Ya, Solana base protokol yang dia namanya Umbra ya. Yeah. Kita kasih ya kemarin teman-teman di dalam untuk potensi melakukan ICO ya. ICO is a high risk high return. Sekarang udah selesai nih Umbra dan dia planning cuman raising 750.000 tapi bener-bener oversubscribe sampai bisa 16 juta ya hanya dalam waktu 3 hari ya. Jadi ini protokol privacy di Solana, jadi nanti dia sama ya fungsinya seperti Phantom Wallet dan lain sebagainya, cuman ya sama lah seperti ya kita ngomong ya Zcash, Monero ya, dia specific wallet yang mana dia privacy based ya, jadi nggak bisa orang ya lihat banyak ya tentang transaksinya. Padahal ini gue bilang bro di sini bro, ini di Discord kita, gue sempat ngomong di tanggal berapa ini 6/6/25 gitu kan, My Macrobet tuh batang emas ini gitu. Saya batang emas ini pun udah nggak di tangan gua sekarang. Ini udah hak miliknya Kalima Sada nih sekarang. Jadi gua ketinggalan rally-nya nih ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ke sideline ya. Gua kena sideline gold karena ternyata itu one of. Bahkan gua sempat tulis yang ada geopolitik di sini. Portofolio paling bagus nih, gold, 2 cash, 3 bitcoin. Teman-teman yang pelajar di akademik itu bisa cek nih. Discordnya kalian scroll yang di bagian gue tulis fokus untuk de-risk portfolio gold, cash, bitcoin. Tapi gue gak ngikutin saran gue sendiri gitu. Ya. Tapi kan biasanya orang selalu begitu. Manusia itu. Lebih sulit ya untuk melakukan. Iya. Daripada gue tulis ini. Ini basically portofolio Kalimantan sekarang kan. Gold, cash, bitcoin. Nah itu ya. Jadi ya Bitcoin sih so far masih oke. Benar. Kalau tahun lalu saya kalah karena ini betting all season. Ya. Terus tahun ini saya sadar kalau ini bakal jadi hyper rotation. Ya. Jadi orang yang bet holding dengan diversification, betul, ini kalah cenderung. Betul. Ya. Karena saya juga di altcoin ya, saya ngomong yang buat mainan minggu ini juga ke drawdown. Ya. Betul. Aster saya profitnya ya udah kepotong setengah. Betul. Ya. SPL nggak maksimal juga ya profit takingnya ya, hanya naik double terus udah jual setengah, sekarang profitnya juga udah menghilang ya. Betul. Zcash saya nggak masuk karena waktu itu lagi di token ya, lagi sibuk, terus saya percaya kalau Zcash naik itu market selalu koreksi, tapi saya juga nggak beli juga waktu itu. Betul. Karena saya udah lihat ini kayak udah terlalu tinggi ya, di sekitar 2 Oktober tuh saya ya, jadi saya juga fading Zcash. Terus kemarin yang sempat naik nih ya, tadi ada yang minta bahas ya, itu adalah Co-AI ya. Ini saya sempat short dikit ya, cuman ya itu tadi udah turun ya, dia sempat 30%. Cuman ini altcoin yang mengusung narasi AI di jaringan BSC ya. Ini kita juga kelewatan ya, ini naik 20 kali lebih bro ya. Chain Opera. Nah ini BSC base token yang mana biasanya ya BSC ya. BSC base token itu kalau koreksi ngeri. Kita bisa lihat lah ya pukulan-pukulannya CZ. Sadis ya. Jadi bisa kayak drop 80% sehari ya. Jadi menurut saya ya ini udah terlalu tinggi sih. Ya banyak ada yang minta tadi Co-AI.